kayak teman-teman emang betul buat serang ke dinas sampai buat meme kayak gitu. Intinya kayak masa jabat dia gini 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 kayak gitu kan. Cuman kalau Putri pribadi untuk gimana cara menghadapinya nggak ada, kita nggak pun ngerespon. Terus kayak kadang kemarin jadi netizen aku hari ini mau jadi apa mau jadi kawan kayak gitu kan, cuma nggak masalah, berarti aku berhasil nih menunjukkan kalau selama aku masa jabatan aku nih. Masalah destinasi wisata yang belum terekspos, itu ada kayak pantai Ujung Raja yang terletak di Alubili kalau nggak salah, masuk ke dalam. Itu salah satu destinasi wisata yang memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rahmat Hidiasyah. Spesial di episode kali ini kita kedatangan dua bintang tamu spesial. Mereka adalah Agam Inong Kabupaten Nagan Raya. Mungkin kita bisa bincang-bincang ataupun perkenalan dulu sebelum kita masuk ke topik utama. Bisa. Baik. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Putri Darbawan, Inong Naga Raya tahun 2022. Oke, salam Rakan Nagan, saya Odi Wahyuna, saya Agam Nagan Raya 2019. Sebenarnya udah expire ya, udah agak lama ya, tapi boleh lah ya. Tidak senior kali ya, Bang? Lumayan senior. Mungkin background ataupun pengalaman abang-abang atau kakak-kakak mungkin di Duta Agam Inong Nagan Raya mungkin bisa diceritakan sedikit. Oke, kalau background, Putri alumni kampus Jonto Kaya Aceh ya, Indonesia. Lulusan 2023, di 2018. Sekarang lagi merupakan salah satu tenaga kerja di Dinas Kebudayaan Pariwisata di bidang pariwisata. Alhamdulillah juga merupakan salah satu Master of Ceremony ya di Nagan untuk saat ini. Mungkin itu aja sih kalau untuk sekarang. Ya, ini legendnya MC. Kalau di Naga ini memang Putri banyak yang dipakai karena memang kami pun kalau misalnya di dinas pun kalau misalnya harus belajar sama Putri ya kalau masalah MC. Oke, kalau aku sendiri saat ini bekerja sebagai berfokus pada bidang pariwisata juga, khususnya tenaga ahli Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga di bagian sistem pariwisata nasional. Jadi kayak kita menginput data, kemudian ada beberapa hal yang berhubungan dengan kelompok sadar wisata dan juga pengelolaan destinasi pariwisata yang memang benar-benar di bawah dinas pariwisata gitu. Jadi kesibukan lain juga sibuk konten di TikTok, di YouTube juga beberapa waktu lalu. Kemudian oh ya pendidikan ya, background pendidikan tadi kebetulan dulu lulusan dari SMA Negeri 1 Betong dan melanjutkan S1 Ilmu Tanah Fakultas Pertanian. Jadi nggak relate ya antara pertanian sama pariwisata gitu. Ya, segitu sih. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pariwisata yang ada di Nagan Raya. Kebetulan di sini sudah ada Duta Pariwisata Nagan Raya, Agam Inong Nagan Raya. Mungkin pandangan dari Abang, bagaimana wisata Nagan Raya yang sudah saat ini? Apa masih berkembang atau perlu dilestarikan atau bagaimana? Oke, ngomongin masalah pariwisata sebenarnya banyak sekali hal-hal yang pengen kita benah sebenarnya kan dari pariwisata. Nah, kadang terkecimpung dalam hal banyak pandangan orang-orang di luar sana mengelola pariwisata itu gampang. Kemudian tahapan-tahapan yang dilakukan, ya, buat apa fungsi generasi muda yang ada di kantor dan sebagainya kan, di pariwisata dan sebagainya. Kadang-kadang ada stigma yang berpikir juga bahwa apa sih fungsi dari duta wisata ini? Apa cuma pakai selempang, kemudian cuma kayak branding di sosial media, tapi enggak, sebenarnya mereka lebih kepada promotor dan juga pengembangan pariwisata yang soft skill-nya gitu. Mereka punya peranan yang benar-benar punya skill yang memang harus dimaksimalin untuk mempromosikan pariwisata. Misalnya setiap tahun itu kan ada yang namanya pemilihan dari tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi dan sebagainya. Nah, tugas mereka setelah pemilihan nggak hanya setelah dikasih selempang ya udah menghilang, tapi mereka punya tugas sampai 1 tahun ke depan untuk mempromosikan pariwisata di Nagan. Nah, ngomongin masalah status dari pariwisata di Nagan, sebenarnya itu kita masih banyak sekali ketertinggalan, tapi kita coba untuk susul dan sebagainya, apalagi kalau bersama dinas kita kolaborasi bersama dengan kelompok sadar wisata ya, untuk ini kan, apalagi kita punya tugas untuk bisa menaikkan devisa negara, artinya pendapatan negara itu tergantung dari pariwisata, kemudian tergantung juga terhadap kunjungan orang-orang mau percaya atau enggak
datang ke Nagan gitu. Karena tupoksi sekarang kita nggak hanya sekedar mempromosikan untuk orang datang ke Nagan, tapi bagaimana orang bisa menginvest di Nagan. Artinya banyak penginapan yang dibangun di Nagan, kemudian banyak amenitas, aksesnya bagus atau enggak. Ya itu PR kita semua gitu. Nah, PR Duta Wisata adalah bagaimana membuat citra Nagan tuh baik ke mata provinsi, ke mata nasional maupun internasional, biar orang-orang melirik. Kadang-kadang kan ada yang nggak tahu Nagan tuh di mana gitu. Nah, selama ini kita kerjasama dengan Ikatan Agaminong untuk bisa kolaborasi bersama, selain mempromosikan juga menjadi leader untuk bisa membantu pemerintah dalam hal memaksimalkan potensi pariwisata gitu. Mungkin dari Putri ada yang mau ditambahkan? Oke, baik. Kalau mau Putri, kalau dibilang kayak Bang Odi, ada apa sih di Nagan gitu? Apa yang menarik ya? Nagan juga merupakan salah satu daerah yang berada di barat selatan ya, pesisir barat selatan yang pastinya kita bakalan ada yang namanya laut kayak gitu. Dan alhamdulillah juga di Nagan tuh ada singgah mata ya, Bang, yang daerah lain mungkin nggak ada gitu. Jadi buat teman-teman yang belum ke singgah mata harus coba dulu ke singgah mata, pasti dengan suasana alam yang menarik, dan juga ada beberapa lagi potensi daerah kayak daerah Danau Tadu. Udah pernah kan Danau Tadu? Udah kan, jadi Danau Tadu. Dan insya Allah mungkin kalau emang ada jalannya ya Bang, kita juga punya bisnis nih untuk para wisata. Kalau kita bakal buat camping nih, mungkin nanti bisa collab sama teman-teman sosial media yang ada untuk seluruh Gen Z di luar sana ya. Jadi kita tungguin konten kita. Dan juga ada beberapa lagi kayak irigasi ya sekarang. Mungkin kalau irigasi itu jadi merupakan salah satu juga top wisata, karena banyak ya kunjungan wisatawan yang datang ke situ setiap lebaran. Kita bisa melihat itu banyak banget masuk orang dari luar ke tempat kita, alhamdulillah. Cuman kayak mungkin kita juga butuh pemberdayaan. Jadi kita butuh banget kolaborasi sama dinas agar terjadinya kesatuan dalam satu ikatan kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Sangat luar biasa yang sudah dijelaskan sama abang-abang, kakak-kakak yang tadi, yang mana wisata-wisata yang ada di Kabupaten Nagan Daya ini banyak, dan mungkin ada beberapa yang belum terekspor sejauh ini. Mungkin kita PR dari kita semua perlunya untuk selalu sama-sama membenahi ataupun memperbaiki wisata-wisata yang ada di Nagan Daya. Mungkin sejauh ini yang sudah kakak-kakak atau abang jelaskan tadi, yang mana kita banyak tempat-tempat wisata yang mungkin sudah banyak diketahui oleh masyarakat setempat. Mungkin ada nih tempat-tempat wisata yang mungkin belum diketahui atau belum terekspor oleh kita. Mungkin ada ataupun penjelasan dari awal. Oke, kalau kayak gimana dikatakan Bang Odi tadi, bahwa kita tuh di setiap daerah tuh ada kelompok sadar wisata. Jadi kayak Pop Darwis, kalau misalnya kayak di daerah Betong, irigasi, di Alugani ya, ada berapa 7 sampai 8 Port Darwis itu kayak perpanjangan dinas. Jadi otomatis kita selalu punya informasi dari mereka. Kayak kemarin tuh di Alugani kita punya informasi bahwa mereka udah menemukan salah satu air terjun ya Bang. Air terjun kayak gitu. Cuman mungkin tempat aksesnya masih susah. Jadi kayak untuk yang Inung masih belum bisa masuk. Tapi kemarin tuh orang tuh udah camping juga ya. Orang kelompok sadar wisata sama teman-teman dari Duta Wisata juga kemarin tuh ada collab yang cowok-cowok aja. Karena yang cewek belum bisa masuk karena masih dilindungi kayak gitu sama daerah setempat gitu. Sejauh ini yang Putri jadi yang lagi di-brandingkan itu ya. Mungkin dari Bang Odi? Kalau ngomongin destinasi atau hidden gems ya, kalau bahasa Gen Z sekarang ya, itu banyak sekali ya di Nagan. Apalagi kalau misalnya kita explore daerah hutan betong, kemudian kita kan nggak tahu nih potensi apa aja yang dimiliki oleh hutan betong. Ya mungkin kalau kota Sebelum Salam dijuluki sebagai 1001 air terjun, kita bisa aja mungkin 2001 air terjun ya kan yang ada di hutan betong, karena memang itu kan kesinambungan dari hutan leser. Jadi kalau misalnya dibilang masalah destinasi wisata yang belum terekspos, itu ada kayak pantai Ujung Raja yang terletak di Alubili kalau nggak salah, masuk ke dalam. Itu salah satu destinasi wisata yang memang cantik kali. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Luk Raja yang ada di sini, kalau di sini Luk Raja, di sana Ujung Raja. Nah, di sana tuh benar-benar punya potensi yang luar biasa, ya mungkin bisa disandingkan kayak pantai ada di Calang, kemudian di Aceh Jaya dan sebagainya. Nah, mungkin ini pengelolaannya, terkait dengan pengelolaan juga memang kita butuh kerjasama ya dengan masyarakat, dengan anak-anak yang memang bisa, anak-anak muda yang bisa membuat citra pariwisata ini nggak hanya dipandang negatif sama masyarakat, tapi benar-benar dipandang sebagai salah satu tempat yang bisa menjadi solusi untuk healing.
nggak hanya sekedar hilang ya kan. daripada hilang mending healing gitu. Oke. Ya mungkin itu, tapi saya yakin kalau misalnya ada banyak sekali yang memang surga tersembunyi yang bisa kita expose ke depan, dan itu cuma menunggu waktu aja sih sebenarnya. Terus menunggu teman-teman semua yang ada di sana untuk bisa kolaborasi bersama anak-anak nagan yang ada di luar. Sekali-sekali waktu pulang kampung jangan hanya duduk di rumah gitu, jangan aja rebahan di kamar atau kayak ya udah main scroll TikTok atau apa, tapi sekali-kali keluar. Nagan tuh indah gitu. Kita punya branding yang namanya Jauh Nagan. Artinya tagger kita let explore be enjoy, artinya yuk explore Nagan dan nikmati keindahan yang ada di Nagan gitu. Oke, mungkin sejauh ini juga ada tempat-tempat yang mungkin tersembunyi yang ada di Nagan. Mungkin kakak-kakak atau abang ada besok mau pergi-pergi, ajaklah kami. Boleh. Kita ajak collab nanti ya. Boleh banget. Cuman kita masih juga tunggu ya, karena beberapa tempat tuh masih kita jadi perpanjangan dinas nih, karena kan nggak bisa langsung ya, karena kita apalagi baru kan dengan masyarakat, tidak semua masyarakat tuh bisa menerima, karena pariwisata ini agak dibilang kata Bang Odi tadi banyak negatif thinkingnya juga, karena tergantung kita kan, tergantung kita bagaimana cara kita nge-explore, bagaimana cara kita membangun branding wisata itu sendiri sih. Nah, kita sudah mendengar banyak-banyak tempat-tempat wisata yang ada di Nagan Raya, baik yang sudah terekspor maupun yang belum terekspor. Nah, untuk teman-teman mungkin kita sedikit beranjak ke mungkin kuliner-kuliner yang ada di Nagan Raya. Teman-teman yang ada di rumah mungkin pernah atau belum pernah mencoba kuliner-kuliner yang ada di Nagan Raya, ataupun tahu ataupun belum tahu kuliner apa saja kuliner yang ada di Nagan Raya. Mungkin dari abang-abang atau kakak-kakak bisa jelaskan. Ladies first, oke, ladies first. Baik teman-teman, mungkin kalau untuk kuliner tuh kita yang paling untuk yang seusia Putri ya, gitu. Ini kita ada mie tetek ya, mie tetek. Karena apa sih beda mie tetek di Nagan sama yang di luar? Pastinya kita punya porsi sendiri. Jadi teman-teman yang buat di luar boleh langsung coba aja ke Nagan, karena cuma ada di Nagan mie tetek. Oke, terus ada apa lagi? Kita juga dari dinas tuh collab sama ikatan juga ada gulai jeruk ya. Gulai jeruk itu kita juga bawa setiap event kita di provinsi. Jadi salah satu makanan yang paling disukai sama itu chef apa ya? Ya, sampai balik lagi ya ke stand kita buat coba gulai jeruk. Jadi teman-teman, makanya jadi kita nih nggak usah malu dengan makanan-makanan khas daerah. Jangan terbawa sama arus yang sekarang di luar sana tuh kak udah ada sushi, pasta, makanannya pasta beda mie tetek, beda mie tetek, teman-teman harus coba sih. Itu kalau dari Putri. By the way, ngomongin masalah kuliner ya, kita aja cerita lucu dikit ya, maksudnya nggak lucu sih, tapi kayak kita ada event tahunan namanya Aceh Culinary Festival, ya kayak Putri bilang tadi. Nah kita di tahun 2022 itu bawa salah satu hidangan yang benar-benar identik, autentik daerah, dan itu tuh kita bawa gulai jeruk Nagan gitu. Mungkin orang-orang kenal ya kalau gulai jeruk itu salah satu kuliner yang memang Barat Selatan punya. Kalau misalnya Utara Timur itu kan ada gulai plik ya, gulai plik dan sebagainya. Kalau kita punya gulai jeruk. Nah di saat 2022 itu kan kita lombakan kuliner yang ada di provinsi. Nah si Chef Arsy ini kan 2022 dia sebagai juri, kemudian datang untuk ke stand kita, kemudian mencicipi. Ini apa katanya? Kalau bahasa Indonesia kan gulai jeruk itu kan tempoyak durian, tempoyak durian. Tapi nggak sama dengan tempoyak durian yang memang diciptakan, itu punya ciri khas sendiri kan. Karena ada asamnya, ada manisnya sedikit kan dan sebagainya. Dia cicipin kayak gitu. Rupanya dia masih mengingat selama 2022 tuh kayak dia sampai ngepost di Instagramnya mereka kalau dia interest terhadap gulai jeruk Nagan gitu. Bayangkan berapa juta follower di Instagramnya Chef Arsy itu sampai nge-DM ke akun disebut Parnagan, itu gulai jeruk itu apa sih, bisa dikirim nggak ya dan sebagainya. Jadi bahkan ada apa ya namanya 2023 dia balik lagi nyari khusus Tanagan di mana ada gulai jeruk itu, dia cicipin. Kita masih ingat waktu itu dia masih maghrib, dia datang, habis itu dia minta dibungkusin untuk bawa pulang ke Jakarta gitu. Dan yang paling uniknya lagi adalah kadang ada beberapa kabupaten kota yang memang di Barat Selatan ini kan mencoba juga untuk bikin gulai jeruk, tapi kayak lidah orang-orang seluruh Aceh ini tetap carinya ke Nagan gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin cita rasa jadi ininya ya, dari racikannya dan sebagainya kita nggak tahu. Mungkin versi mama-mama di rumah benar-benar gulai jeruk itu melekat di Nagan gitu.
Dan 2025 nanti kita rencana juga mau bikin kayak hak paten bahwa gulai jeruk itu salah satu kuliner yang memang diakui di Nagan. Nah teman-teman, bukan hanya di wisata-wisata tapi juga di kuliner kita banyak potensi-potensi yang ada dan kita miliki. Kita wajib jaga dan kita wajib lestarikan. Oh iya Bang, kami ada juga lihat di pemerintah Kabupaten Nagan Jaya memakai baju batik pucuk rebung lah. Iya. Nah itu juga bagian dari pariwisata atau bagaimana? Iya. Oke, jadi teman-teman hari ini ditanya tentang pucuk rebung dan kebetulan nih kita datang langsung pencetusnya. Jadi Bang Odi ini yang buat, maksudnya akhirnya datang sertifikat atas nama pucuk rebung dan giok ya di batik-batik. Mungkin teman-teman udah lihat juga pemerintah daerah udah pakai ya. Oke, mungkin dari Bang Odi langsung nih gimana kok bisa akhirnya ada gitu. Mungkin Putri penasaran juga ya, kok bisa terpikir dari semua motif kok rebung sama giok gitu. Oke, silakan Odi. Oke, ngomongin masalah batik rebung ya motifnya. Sebenarnya di pariwisata itu kan kita punya beberapa subsektor ya. Ada subsektor ekonomi kreatif, kemudian di subsektor ekonomi kreatif itu ada yang namanya kriya, fashion. Nah, kalau misalnya batik rebung ini masuk ke subsektor dari ekonomi kreatif bagian kriya, fashion. Fashion. Nah, di dalam ini kita sebenarnya kayak setiap daerah itu kan punya motif batik masing-masing. Nah, sedangkan Nagan itu belum pernah ada yang namanya motif daerah. Jadi kalau misalnya nggak ada motif daerah, artinya penilaian terhadap subsektor pariwisata, subsektor dari ekonomi kreatif ini agak kurang dia. Nah, di tahun 2023 itu Pak Kadis, Pak Kepala Dinas itu bilang ke kita anak-anak muda, yuk kita ada nggak inovasi yang mau dijadikan sebuah motif gitu. Apa ya yang kira-kira menarik untuk bisa bikin motif? Kalau pintu Aceh kan General Aceh kan pintu Aceh semua gitu. Kalau misalnya di Aceh Selatan itu ada motif bunga situnjung, kemudian ada di Aceh Barat Daya itu ada motif bilulu ya. Padi Sigupai. Kemudian Aceh Jaya juga ada nilam. Kemudian banyak daerah kabupaten kota lain yang memang sudah ada gitu. Nah, tercetus dalam pemikiran kita apa nih Nagan yang memang belum punya gitu. Nah, berhubung kita punya potensi alam betung atuh yang punya rebung atau bambu yang besar, kemudian kita juga punya potensi batu giok. Nah, tercetuslah ide ini untuk mengkombinasikan dua hal ini untuk dijadikan motif. Jadi dijadikan motif yang benar-benar berbeda dari daerah yang lain. Nah, bahkan kemarin tuh diapresiasi juga sama orang-orang kenapa Nagan bisa berani mengambil sesuatu yang memang agak susah diabstrakkan kan. Kalau rebung kan memang agak susah untuk diaplikasikan di dalam bentuk motif. Kalau misalnya di daerah lain ya mungkin mereka simple kayak Aceh Jaya ada daun nilam, ya udah daun nilam udah berbentuk gitu kan. Nah, kalau kita memadukan antara yang namanya rebung betung dengan batu giok yang memang potensi pariwisata Nagan ketika dilihat kalau kita pakai batu giok sama rebung tuh oh ini orang Nagan nih. Kita mau representasi anak muda tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya anak muda yang pengen ini yuk kita sama-sama branding batik rebung sama giok nih untuk kalau kemanapun kita pergi kalau udah pakai motif ini oh ini orang Naga nih pasti gitu. Karena kan kemana-mana kalau misalnya kita bilang pakai giok di tangan kan atau apa oh orang Naga nih seluruh Indonesia juga udah tahu kalau misalnya Naga punya giok dan sebagainya punya masjid giok dan sebagainya gitu. Nah tercetus dari situ saya akhirnya kerja memikirkan ini termasuk dari ide-ide dari beberapa teman-teman dari Duta Wisata juga mereka bilang bang ini bagus kayaknya motifnya bang ini nih kita masukkan gitu. Dan nggak hanya itu, kita juga mungkin nanti kreasikan beberapa motif lain ya yang untuk memang kita ini kan dan kita ajukan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kebetulan seluruh Indonesia itu belum ada yang namanya motif bambu betung itu memang belum ada. Jadi ketika kita ajukan menunggu beberapa hari kemudian langsung diasesor sama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia langsung dikeluarkan sertifikatnya. Jadi udah kalau misalnya nanti ada daerah lain yang mengklaim bahwa rebung itu atau bambu atau giok itu daerah lain itu bisa kena pelanggaran gitu. Jadi memang Nagan yang punya. Jadi kita perdana yang buat. Kita firstly memang yang buat dan jadi identitas kita gitu di Nagan untuk motif itu. Jadi seperti kami sama kawan-kawan bisa pakai batik itu atau cara mungkin bisa bahkan kita pengenan nanti motif batik rebung ini nggak hanya tercipta sebagai salah satu bentuk batik formal
tapi benar-benar bisa bangga untuk dipakai fashionnya anak muda gitu. Kita mau lagi mikirin di dinas juga di 2025 nanti bikin apakah nanti kita bakal kombinasikan ada kaos semi batik yang memang kita kombinasikan dengan batik rebung. Kadang kan ada yang kayak dijual di mall-mall atau di plaza dan sebagainya kan banyak yang motif batik dan sebagainya. Kita mau tembus ke pasar sana. Jadi selain menambah ekonomi masyarakat yang ada di Nagan, juga bisa menambah kreativitas teman-teman untuk berkreasi. Artinya ada desainer-desainer lokal yang benar-benar kayak punya perencanaan, yuk anak-anak Nagan kita buat kreasi batik rebung ini nggak hanya dipakai sama pejabat, tapi bisa dipakai sehari-hari sama masyarakat gitu. Nah teman-teman, kita tentunya dari Kabupaten Nagan Dayak juga memiliki potensi-potensi besar. Tidak hanya potensi di tempat pariwisata, kuliner, juga kita bahkan terdapat potensi di ekonomi kreatif seperti yang sudah abang atau kakak jelaskan tadi, bahwasanya kita memiliki ciri khas batik rebung Nagan sendiri. Ya. Nah teman-teman, kita sudah masuk ke segmen terakhir ini. Jadi sebelum kita tutup segmen terakhir ini, kita dapat pertanyaan nih dari netizen terkait pariwisata. Kemarin sudah kita buka sesi pertanyaan di sosmed kita. Mungkin kita langsung tanyakan ke Duta Agaminong kita dari netizen kita nih ya. Mungkin pertanyaan pertama, bagaimana cara masuk ataupun mendaftar sebagai duta Kabupaten Nagan Dayak? Pertanyaan kedua, selama abang-abang dan kakak-kakak menjabat sebagai duta, mungkin ada gangguan ataupun teror yang dari netizen. Teror netizen ya. Itu mungkin bisa langsung dijawab. Oke, mungkin Putri dulu ya. Kalau untuk cara masuk, mungkin teman-teman setiap tahun boleh pantau aja akun Instagramnya Agaminong Nagan Raya sama akun Instagram Disebut Tapora. Jadi kita di situ udah setiap tahun ketika dibukanya open recruitment, kita udah cantumkan ya apa aja persyaratannya. Otomatis yang pertama kali itu warga Nagan Raya ya, Agaminong asli dari Kabupaten Nagan Raya, dia punya KTP asli gitu. Dan berusia 18 tahun ke atas sampai 25 tahun. Itu sih basicnya. Untuk yang lain kita bisa lengkapi, mungkin teman-teman bisa lihat langsung aja ketika open recruitment selanjutnya. Nanti akan mungkin ada lagi sampai dari Bang Odi. Terus yang untuk berhubungan dengan serangan netizen ya, itu pasti ya, setiap tahun tuh setiap yang menjabat pasti ada serangan netizen. Putri pribadi kayak gitu. Di tahun 2022, Putri sampai sebelum habis masa jabatanku punya akun netizen bodong kayak gitu. Mereka buat akun terus kayak serangnya ke dinas gitu. Ini bukan gimmick ya teman-teman, emang betul buat serang ke dinas sampai buat meme kayak gitu. Intinya kayak masa jabat dia gini kayak gitu kan. Cuman kalau Putri pribadi untuk gimana cara menghadapinya, nggak ada, kita nggak pun ngerespon kayak gitu, kita nggak balas juga, kita nggak balas DM mereka. Kalau ataupun kayak buat seharusnya kan bisa kita tindak lanjut ya, tapi enggak. Kalau Putri pribadi kalau ada yang menjatuhkan, karena setiap pohon tuh kan pasti ada badai ya, semakin tinggi pohonnya semakin kencang pola anginnya. Jadi kayak Putri gimana cara menjatuhkan mereka tuh nggak mematahkan Putri terbang, tapi mematahkan sayapnya enggak. Jadi kayak lebih Putri upgrade diri aja versi terbaik aku kayak gitu. Tapi terbukti setelah itu akhirnya mereka jadi kayak pengen gabung sama Putri kayak gitu. Dia udah serang di awal jabatan, terus pada akhir masa jabatan dia kayak aku pengen gabung lah Put jadi panitia untuk the next open recruitment kayak gitu. Padahal Put kayak kemarin jadi netizen aku, hari ini mau jadi mau jadi kawan kayak gitu kan. Cuma nggak masalah, berarti aku berhasil nih menunjukkan kalau selama aku masa jabatan aku nih hasilnya dapat dan buktinya netizennya mau nih gabung sama aku, berarti progresnya bagus kayak gitu. Jadi gitu aja sih, tergantung gimana setiap orangnya aja hadapinnya gitu. Dan pastinya setiap tahun-tahun kayak Bang Odi juga pasti ada, karena setiap tahun tuh ada netizen yang kayak benci kayak gitu ya. Mungkin bukan benci sih, lebih kayak pro kontra gitu ya. Kalau Bang Odi. Oke, ngomongin masalah masuk Agaminong ya. Di tahunnya si Putri ini salah satu tahun yang benar-benar kayak punya animo paling tinggi. Ketika dia udah nggak menjabat, pertama kan di 2021 kita pendaftaran, kemudian 2022 kita buka pendaftaran lagi, dan di tahun 2023 itu peminatnya luar biasa karena dia memang kreatif untuk mempengaruhi orang gitu. Ya mungkin karena benefit juga dapat ini ya, dapat haters tadi kan, karena banyak haters, bahkan ada haters dia yang memang
mau join juga, jadi mau join Agaminong, mungkin karena terinspirasi dari dia kali. Ya, saking bencinya ke si Putri, jadi tahun berikutnya si haters nih ngerasa gimana sih cara jadi Agaminong gitu, karena memang dia udah dibully, dan sebagainya, tapi nggak mempan kan, karena memang ya kayak gitu, itu benar-benar jadi basic eh, kita untuk jadi Agaminong gitu kan. Nah untuk salah satu kayak dibilang sama Putri tadi, kita harus punya mental kuat, kemudian harus punya kemauan, nggak harus pintar, nggak harus cantik atau apa, tapi kita benar-benar punya mental aja. Percuma kita misalnya ganteng, cantik, tinggi dan sebagainya, tapi nggak berani tampil di depan dan sebagainya, itu jadi nol di depan untuk Agaminong. Karena yang paling pentingnya pede aja. Kalau kita dibilang kalau kita ini nggak ganteng-ganteng amat, nggak cantik-cantik amat buat ya, tapi punya kemauan, ya udah, just do it, everything will be okay gitu. Nah kalau misalnya masalah bilang diserang netizen, itu kami pernah dikatain apa nggak ada lagi Agam Nagan selain kami ya kayak gitu. Apa nggak ada lagi nya Hanali Agam lain kan di Nagan, kok dia yang terpilih gitu ya, kayak mana ya kan, emang udah terpilih gitu. Kalau mau protes ya udah protes ke dinas atau ke jurinya dan sebagainya, tapi nggak apa-apa sih, itu jadi salah satu kayak bahan kita untuk evaluasi ke depan. Kemudian buat teman-teman juga yang di sana, jangan sampai dipatahkan semangat sama haters, karena haters itu adalah salah satu fans kita sebenarnya. Iya, dia cari tahu tentang kita dari jam 5 subuh sampai jam 5 pagi lagi untuk mencela kita, untuk bikin kita dan sebagainya. Ya mereka menghabiskan waktu untuk bully kita. Ya siapa sih yang nggak setia sama haters kayak gitu kan. Jadi itu sih. Intinya yang berawal jadi lawan, tahu-tahunya jadi kawan. Parah, kalau Bang Odi lebih parah sih, lebih banyak kali hatersnya setiap tahun, karena dia kan jadi official kan, jadi setelah dia jadi Agam, terus akhirnya dia bimbing adik-adiknya nih, jadi pegang official, jadi kayak orang beranggapan ya kenapa harus dia, emang ada orang lain kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi kenapa gitu, selagi dia mampu, dan dengan mungkin teman-teman juga bisa lihat nih, siapa sekarang di Nagan nggak kenal Odi Wayuna SP guys. Oh ya, tahun kemarin juga terpilih beliau jadi tahun ini ya Bang, pemuda pelopor tingkat nasional. Alhamdulillah masuk 6 besar. Aplaus dong. Mungkin itu aja sih dari kami. Nah teman-teman, mungkin sudah dijelaskan sama kakak abang-abang duta kita, yang bahwasanya jika mau masuk duta, itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mungkin tetap terus pantau akun sosmed duta ataupun akun sosmed di siapa tadi? Di Spekbaran. Baik teman-teman, mungkin kita sudah banyak berbicara tentang pariwisata, juga berbicara tentang kuliner, juga berbicara tentang ekonomi kreatif yang ada di Nagan Raya. Mungkin kita sudah sampai di segmen terakhir. Mungkin dari abang dan kakak, harapan untuk ekonomi ataupun untuk pariwisata yang ada di Nagan Raya ke depan itu seperti apa, dan juga pesan sedikit untuk generasi ke depan itu harus menjaga ataupun melestarikan pariwisata yang ada di Nagan Raya itu seperti apa? Putri, terus oke, kalau untuk Putri sendiri sih harapan sama pesannya lebih kayak, ayo teman-teman semuanya kita promosikan, kita naikkan lagi branding kita, branding daerah kita, jangan pernah malu menjadi anak daerah, karena kita nggak akan tahu kemana ke depannya, we never know if we never try, jadi kita coba dulu gimana hasilnya, pasti akan, setiap usaha tuh pasti menghasilkan hal yang baik, yang penting kita nggak usah menyerah dan mau untuk mempromosikan daerah-daerah kita. Oke, ini kayak closing statement ya. Oke. Satu pesan ya buat Rakan Nagan semua. Kita punya spesifik kalau di dinas tuh nyapanya tuh Rakan Nagan. Rakan Nagan. Artinya orang-orang biar lebih dekat sama kita gitu kan. Dan kita mau bahwa pariwisata Nagan tuh nggak hanya punya milik dinas kebudayaan pariwisata pemuda olahraga aja. Nggak hanya milik duta wisata aja. Tetapi semua anak-anak muda, Gen Z dan sebagainya, itu punya tanggung jawab yang sama untuk bisa mengelola Nagan itu biar lebih baik, karena ujung-ujungnya nanti juga kesejahteraan Nagan itu dirasakan oleh masyarakat Nagan juga kan. Jadi nggak hanya kayak aku bilang tadi bahwa masalah batik rebong dan sebagainya, nanti kalau misalnya viral kemudian bisa dipakai oleh orang-orang terkenal, bisa tembus Jakarta Fashion Week atau JFC dan sebagainya, itu kan bisa membanggakan, oh ini produk Nagan loh, ini pariwisata Nagan. Kalau misalnya kabupaten kota lain bisa,
Kalau misalnya kabupaten kota lain ada, kenapa kita enggak gitu kan? Karena memang kalau ngomongin masalah Nagan ya kita kompleks, ada gunung, ada air terjun, ada laut dan sebagainya. Kalau kita bandingin sama kabupaten kota lain kayak Aceh Tengah cuma mereka punya gunung. Tapi kalau misalnya di Semelu cuma punya pantai dan sebagainya. Tapi kalau Nagan kan kompleks, ada sungai dan sebagainya. Kayak misalnya tadi ada kuliner dan sebagainya. Yuk jangan rusak citra pariwisata Nagan dengan hal-hal yang negatif, lebih kreatif lagi, apalagi ini anak-anak muda yang memang adik-adik ya, sepuh-sepuh yang masih kecil dan sebagainya. Mari kita jaga sama-sama, gabung Ikatan Agam Inong juga, karena di sana juga teman-teman bakal mendapatkan sesuatu yang nggak didapatkan di luar gitu. Jadi banyak hal yang bisa teman-teman dapatkan dari sana, baik itu relasi dan sebagainya. Karena kami background basicnya juga dulu duta wisata bisa masuk ke dinas gitu kan. Jadi ada peluang gitu, ada jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Itu sih. Jadi, mungkin luar biasa sekali harapan dan pesan yang disampaikan oleh abang dan kakak untuk kita semua, baik dari generasi ke depan maupun generasi yang dari kita ini. Terima kasih buat Abang Odi Wahyuna dan juga Kak Putri yang sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Sekian podcast kita pada hari ini. Tentunya kita tetap lestarikan tempat-tempat wisata yang ada di Nagan Daya. Kita juga harus tetap jaga alam, jaga kita, dan kita tetap jaga alam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.